Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Ini merupakan keadilan. Kami ada di sini sebagai satu tuntutan yang putih rekomendasi PT Gunung Makmur Indah tuntutan kawan-kawan media maka meliputkan tersebut. Dengan biadab berselingkuh dengan investor untuk memasuki pertambangan marmer di wilayah hak-hak rakyat kami, sedangkan itu adalah bagian dari kehidupan kami. Apakah kalian sepakat dengan hal itu? Untuk itu satu kata, lawan. Itu hutan yang menghasilkan para sarjana. Itu hutan yang menghasilkan, yang kata punya orang tua pergi mencari di situ. Kata keluarga bukan orang kaya. Dong kasih sekolah kata dari situ kawan-kawan. Kalau kamu mau kasih biar. Enak saja. Untuk itu kawan-kawan, pencarian orang tua kita cuma di hutan dan di laut. Ketika itu terjadi, maka habislah masa depan kita, saudara-saudara. Habis. Polusi yang terjadi. Negeri-negeri lama kita dihancurkan. Limbah ke laut. Mau makan apa? Tanaman-tanaman kita mati. Polusi orang tua kita. Penyakit apakah yang di sini? Bapak-bapak yang berpakaian rapi ini, yang digaji oleh pemerintah, tahu dengan apa yang terjadi di masyarakat kami. Untuk makan saja orang tua kami
bekerja banting tulang karena panas, hujan, sakit. Lalu kalian juga manusia yang punya hati. Kalian juga manusia yang punya hati. Kami tahu bahwa hari ini hati kalian menangis, tapi kalian tidak bisa mengungkapkannya. Betul. Kami datang di sini, kami masyarakat Taniwel Raya datang di sini untuk meminta kepada Bupati jangan hancurkan masa depan kami. Untuk itu, Bapak Bupati yang terhormat, tapi saat ini tidak kami hormati karena kearogansian, kekuasaan. Dunia sekarang ke pemerintahan bukan di kekuatan, tapi di otak, saudara-saudara. Apakah Bapak Bupati kita mempunyai SDM yang mampu? No. Apakah mampu? Tidak. Kaitkan celana dalam di kepalanya. Kami datang di sini untuk meminta kepada Bapak Bupati untuk mengeluarkan surat pembatalan rekomendasi yang sudah dikeluarkan kepada PT Gunung Makmur Indah. Yang saya tahu itu perusahaannya di mana, bekerja dalam bidang apa. Kantornya fiktif. Kantornya fiktif. Lalu apakah Bapak diam melihat kami bertaruhkan nyawa banyak orang? Hari ini kalau saya di polisi, saya siap. Saya tidak takut mati demi orang banyak, demi generasi kita yang akan datang. Untuk itu lawan. Dan juga kami mau mempertanyakan yang ada di dalam Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih oleh masyarakat. Tapi ketika masyarakat berada di sini, di mana mereka? Omong kosong. Untuk itu kami pertanyakan, yang kami tahu, yang ada di dalam, yang ada beraudiens, itu menyurahkan tambang marmer. Coba Pemda keluar dan jelaskan. Coba. Pemda keluar. Keluar jelaskan. Keluar. Kami di sini masyarakat adat Taniwel Raya. Kami patut curigai. Karena saya patut curigai. Itu hak saya. Hak yang dilindungi. Ada apa di balik ini? Ya kami tahu mereka juga bagian dari anak-anak Taniwel. Ada uang di WMI. Mungkin ada uang. Saya patut mencurigai gitu. Undang-undang melindungi itu. Ketika apa yang kami lakukan keluar dari undang-undang, silakan proses. Kami bertarung untuk orang banyak, kehidupan orang banyak, bukan masalah perorangan. Hancurkan masalah orang. Ini ternyata ada yang Bagaimana? foto, saya tahu tujuannya apa. Ya, tadi saya sudah bilang. Tujuannya diintimidasi. Ya. Oh, begitu. Oh, begitu. Pak Saudara, ingat, saya mau katakan, saya orang yang mendapat konsekuensi dari perjuangan ini. Pemerintah ingin menutup. Sekarang katong lagi jadi tontonan. Tenang saja Pak Saudara. Orang tua ini kan saya bisa kata-kata. Jadi jangan merasa bahwa katong bisa mempertahankan katong tontonan. Kasihan. Katong saya bisa datang ke tontonan sendiri Pak Rapa. Berarti saya liku deh. Katong datang dong yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah untuk yang terhormat yang tidak saya hormati, Bapak Bupati Kabupaten Seram bagian Barat,
ingat bahwa putusan MK tahun 2012 Undang-Undang Nomor 33 hak wilayah masyarakat adat tidak diganggu oleh negara. Hutan adat itu patut dilindungi, bukan untuk dihancurkan. Ingat Bapak Bupati, kami datang ke sini tidak mau basa-basi. Kami cuma minta dengan hormat. Yang pertama, kami meminta dengan hormat surat pembatalan rekomendasi karena pengoperasian PT Gunung Makmur Ida yang berada di ketiga negeri, yakni Kaliwel, Kasia dan Nukuari, yaitu negeri-negeri lama ketiga negeri itu sendiri. Ketika hari ini negeri-negeri lama itu sudah dihancurkan, siapa yang akan bertanggung jawab? Ingat Bapak Ibu, saya mau sampaikan, jangan jadikan ketiga negeri ini sebagai sekali lagi saya katakan, kamu Anda mengaku orang ada. Roy Maribapu foto orang Saweli, Roy Maribapu foto orang Saweli, Roy Maribapu foto orang Saweli. Saya perlu jelaskan saudara-saudara. Sama duduk. Untuk pemerintah daerah sudah selesai. Hei, diam. Diam sudah kasih ngaku. Anak-anak tujuan tanah. Diam. Teman-teman harap tenang. Teman-teman, kamu tenang. Saya bilang bahwa itu sudah selesai. Ini persoalan negeri. Pemda sudah lepas tangan. Kalau mau jadi, ya sudah itu terserah negeri. Kalau ya, sudah terserah negeri. Oke, kata minta Maksud apa tuh itu? Itu maksudnya apa? Mama kepolisian harus tegas. tegas untuk Bukan cara seperti ini. Saya bupati bertanggung jawab atas daerah ini. Bukan cara begini Anda bongkar itu DPR. Anda kasih rusak pagar. Ini ada apa? Cara seperti binatang. Kita orang adat ini punya etika. Saya dari awal waktu kampanye apa itu demo terakhir, saya hubungi perusahaan. Perusahaan memang tidak dalam agenda, tidak lagi masuk ke Taniwel. Siap. Kemudian untuk Kasie dan apa itu? Dukuhai. Itu karena memang ada surat pernyataan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, termasuk pejabat yang ada. Dengar itu. Pemda Ini sudah tambahkan tidak dari mau. mana? Bapak itu kita cinta tambahkan. Karena ada desakan dari 2 desa itu untuk mau jalan. Saya bilang itu terserah pada kalian. Mau perusahaan Ini jadi ini terserah FB kalian, Live, tidak jadi bukan juga FB biasa. terserah kalian.
Kepentingan Pemda saya sudah tarik. Mau PAD, mau kepastian masyarakat sebagian yang kerja di situ, saya sudah tarik. Jadi ini kalian datang untuk apa? Kasko, mau ngaco? Bilang, saya minta ke Polres harus tegas dalam hal ini. Ini kan tidak ada izin. Tidak ada izin tertulis dari Polres. Yang ajukan kekuatan di sini, adik-adikku. Tidak ada yang kuat. Yang kuat itu hanya hukum. Tuhan yang kuat. Semua datang bekas rusak saja. Apa ini yang Anda harus tampilkan? Sedikit demo, sedikit demo. Tidak Anda mau ngacaukan keadaan ini. Daerah ini sudah aman. Peningkatan demi peningkatan kita sudah capai. Ada usaha untuk kas rusak ini semua. Bahkan ngacau nih daerah ini. Saya mengerti itu. Tapi jangan cara seperti ini. Agar itu rusak, Pak Kapolres saya minta ada tindakan tegas. Nanti kita cek lagi gedung DPR. Kalau ada yang rusak juga harus ditindak tegas. Tidak ada jalan lain, dihukum. Siap. Semua siap dihukum. Yang mau dari begitu. Semua siap dihukum. Siap dihukum. Siap dihukum. Diam. Kamu ada di daerah saya ya. Diam. Kantor ini. Oleh sebab itu, adik-adikku, kamu persoalan utama Marmer, jangan urusan sama Pemda, urusan sama negeri. Pemda sudah selesai, tidak lagi campur. Kepentingan daerah dalam kaitan dengan itu sudah juga saya tarik. Jadi memang sudah selesai. Bukan apa Anda harus datang lagi. Kasih rusak pagar, naik-naik di meja di DPR, buang-buang nama-nama. Ini pekerjaan apa? Sekali lagi saya minta Pak Kapolres harus tegas. Kalau hukum sudah selesai, sudah bisa sesuai, segera ditindak. Saya pikir itu juga adik-adikku. Atas perhatian. Boleh minta respon. Kata minta respon Pak. Satu komando. Minta respon. Terima kasih Bapak. Respon 1 tambah 1. Apa? Aduh. Kalau hari ini kata dari Bapak begini, sama-sama kata sampai lah, kata selesai. Berisiko sekali. Kapan semua siap bertanggung jawab dari apa yang Bapak bilang tadi, karena itulah konsekuensi kita berjuangan. Dan terima kasih Bapak, apa yang Bapak sampaikan kami sudah tahu bahwa ternyata Bapak sendiri sudah menyatakan itu secara resmi atau meminta. Terima kasih banyak Bapak. Surah. Dan kami Bapak kadang punya permintaan terakhir, kalau habis ini kata sama mau bicara, tapi saya minta permintaan terakhir ya Bapak. Mana bawa Pak? Iya, diam. Sekarang begini, Beta tanya lain. Kalau yang dari Taniwel ada surat kuasa negeri, ada tanya lain. Kasih. Nah, ada surat kuasa dari ada di Ambon. Selesai ini besok ayam pulang, semua sudah pulang. Jangan sampai
hal-hal begini lalu berimbas kepada kestabilan negeri yang ada di sana. Sekarang ini katong usaha jaga baik-baik Paskah. Kondisi keamanan, kedamaian, kenyamanan hidup orang bersaudara di daerah Taniwel keseluruhan. Oleh sebab itu, dan satu lagi, kita minta hari lagi berlangsung. Kita harapkan ASN dan seluruh masyarakat kita perintahkan supaya keamanan, kenyamanan dalam rangka menjunjung tinggi kestabilan daerah ini harus kita jaga bersama sehingga progres nasional, demokrasi nasional itu bisa berjalan dengan sukses. Oke? Nah, jadi begini, itu intinya memang. Sekarang sudah pernyataan. Masyarakat yang ada di sana, tokoh adat, semua yang ada di sana. Bisakah adik-adik kasih paket bahwa adik-adik datang ini ada surat kuasa yang mewakili mau sebagian rakyat kita kerja pendapatan tetap dari situ untuk keluar dari keterburukan mereka, itu sudah saya tarik. Nah, sekarang tinggal Anda silaturahmi dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Jangan lagi libatkan pemerintah. Oke? Siap. Nah, kita kira cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan atas perhatian. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Izin Pak Bupati, izin. Informasi, sifat informasi Pak. Sifat informasi Pak. Informasi Pak. Saya bukan respon tapi informasi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Pak, kami minta mau bicara dari Kasie. Kami minta bicara dari Kasie karena tadi yang dipermasalahkan itu Kasie sama Nukuhai. Kami dari Kasie kami mau bicara. Saya kira Pak sudah jelas. Pak, mohon maaf Pak. Pak Sekda. Oh, enggak ada. Ada surat Pak. Sifatnya informasi Pak. Beda dengan respon. Toko-toko masyarakat tadi. Sudah lengkap. Suara semua. Lengkap Pak. Kemarin semua dengan otomatis toko masyarakat berarti BPD-nya, sanitinya semua. Oke. Mari kembali Bang. Nanti telitinya. Pak Sekda. Baca. Pak. Jelaskan dong. Pak, kami mau bicara. Kami mau bicara, Pak. Kita ambil yang intinya, kita proses. Siapa sifat? Pak, kami mau jelaskan. Kami mau jelaskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Yang penting, yang Bupati jelas. Burlap. Pak Sekda, Bapak kami mau bicara dari masyarakat negeri Kasie. Kami minta waktu Bapak 5 minutes. 5 menit Pak, saya mau jelaskan tentang Kasie. Enggak, begini. Pak, sifatnya informasi Pak. Gak usah bikin blunder, gak usah. Yang jelas, ya toko-toko ada semua. Oke ya. Pak Sekda. Sudah. Kita sudah. Pak Baris, terima kasih. Loh, Bapak itu wakil rakyat Pak. Pemerintah representatif daripada rakyat Pak. Pak tolong dengar aspirasi kami yang sudah datang hari ini. Dengan sopan kami mau bicara buat Bapak. Karena itu kita minta. Yang sampai aspirasi dari sini juga ada. Makanya kami mau bicara Pak. Sekarang pemerintah daerah sudah mengakomodir apa yang harapan Bapak dan Ibu semua. Sekarang kita minta legalitasnya seperti apa. Kami paham. Ambil. Itu sudah sampaikan informasinya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Pak Baris sudah bilang tadi. Seperti yang kita niwel. Ya, betul. Selesai. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Pak Sekda. Surat petisi dari Kasie telah masuk dari tanggal 24 November. Surat kami sekaligus permintaan permohonan audiens dengan pemerintah
pemerintah daerah, kabupaten, DPRD, Kapolres, dan DIM 1502. Kami sudah masukkan surat, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Itu dari KSIE, Pak. Karena di KSIE terjadi dualisme pemerintahan. Pemerintah bertolak belakang dengan masyarakat. Apa yang kami mau minta dari pemerintah? Bapak bisa berpikir secara logika, jangan menekan masyarakat, jangan menekan rakyat lewat pemerintah desa. Karena ini ada permainan, ada skandal yang terjadi di pemerintah desa. Dari proses awal saja sudah menipu. Rakyat tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mengambil keputusan sepihak. Lalu saat ini proses sudah berjalan. Apakah ini keadilan? Tidak. Perlu Bapak Sekda dan Pak Bupati yang terhormat tahu. Kami sudah melayangkan surat sampai ke RI 1, Panglima TNI, ke Polri, sampai Komnas HAM. Kami punya surat sudah masuk, Pak. Kami tetap mempertahankan hak wilayah tanah adat kami. Kami tidak akan mundur sejengkal pun jika bapak-bapak masih menginginkan untuk perusahaan PT GMI yang kantornya fiktif itu untuk masuk di negeri kami. Bapak-bapak tahu, kami sudah melalui koridor. Kami tidak berdemo, kami bersurat. Tetapi sampai sekarang surat ini tidak pernah ditanggapi. Kami punya bukti surat masuk, tanda tangan dan cap semua sudah ada. Pernyataan Bapak Bupati membuktikan bahwa hari ini tambang marmer dengan tegas. Kami punya bukti penanda tanganan kesepakatan dengan PT Gunung Makmur Indah tidak berdasarkan kesepakatan masyarakat, namun dilakukan oleh pemerintah desa secara sepihak. Ini informasi penting dari masyarakat pemerintah daerah. Kenapa Pak Bupati dan Pak Sekda pura-pura tuli? Harus dengar apa yang kami sampaikan. Tarik benang merahnya, cari solusi. Bapak duduk di kursi pemerintahan itu karena suara rakyat. Bapak duduk di kursi DPR, di kursi bupati itu karena rakyat. Jangan Bapak mau cuci tangan dari kami. Bapak perlu dengar aspirasi kami. Kami tidak pernah takut kepada ancaman siapapun. Dan Bapak jangan main-main dengan mengancam kami dengan aparat keamanan. Karena surat kami sudah sampai ke Panglima TNI dan ke Polri. Kami tidak pernah takut dengan Kapolres karena kami tidak melakukan kejahatan. Tolong diperhatikan semua aparat peliput media supaya mencatat ini dengan baik. Kami sudah lewat prosedurnya, kami sudah bersurat secara terhormat. Namun karena bapak-bapak tidak menanggapi, maka kami melakukan aksi ini. Kami punya bukti-bukti yang sudah kami kantongi tentang surat-surat kami yang masuk. Semua cap dan tanda tangan jelas. Jangan membodohi rakyat. Rakyat kasihan Nukuhai dan TPK. Kami tidak takut, Pak. Bapak boleh menyampaikan, bicara, Bapak boleh sampaikan apa yang Bapak sampaikan. Tapi proses tetap jalan. Bapak tahu tanggal 11 AMDAL akan bersidang. Bapak berani ambil keputusan stop, hentikan sidang AMDAL. Kami akan bersurat ke KLH. Dan surat kami sudah masuk ke Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup. Kami yang antar surat langsung kami. Dari KSIE atas nama Forum Peduli Masyarakat KSIE. Jadi kami minta supaya ini ditanggapi dengan baik. Kami bukan orang-orang bodoh yang mau ditakut-takuti, Pak. Bapak tidak usah bermain ancam dengan kami. Karena kami tahu aturan, kami sudah bersurat sampai ke aparat yang tertinggi, kami sudah melayangkan surat kami. Pak Kapolres, tolong perhatikan surat kami sudah masuk kepada Bapak. Surat ke Bupati juga sudah masuk. Tolong Bapak periksa di sekretaris Bapak, apakah surat kami masuk atau tidak. Kami punya bukti tanda tangan dan cap jelas. Hari ini kami mau berkata, Bapak Bupati, Sekda dan semua staf pemerintahan desa dari 3 negeri segera membatalkan semua proses perizinan yang dilakukan kerjasama kontrak tanpa sepengetahuan masyarakat. Hentikan dan kami tolak pertambangan marmer dari hati.
kami melayangkan surat resmi kepada bapak-bapak. Berikan surat resmi kepada kami. Kami tahu mekanisme, kami tahu aturan. Saya anak adat dari garis keturunan dari Kasie. Saya mau bilang kepada bapak-bapak yang terhormat yang duduk di kursi empuk ini, perhatikan suara hati kami. Kenapa kami mempertahankan hak wilayah kami? Bapak-bapak tidak mau. Kalau bapak bilang bapak sudah tarik, mana buktinya? Legitimasi. Jangan hanya bicara, Pak. Hari ini bapak bicara ini, sebentar bapak bisa bicara lain. Betul. Kami minta bukti, surat. Seperti kami layangkan surat kepada bapak-bapak. Dan kami minta hari ini pun, Bupati yang terhormat, Sekda yang terhormat, semua aparat yang terhormat yang saat ini mengawal kami. Kami tetap akan tinggal di sini sampai surat rekomendasi itu akan dicabut. Kami tidak takut, Pak, karena kami sudah lewat jalurnya. Kami sudah bersurat sampai ke RI1. Bapak silakan cek. Surat kami sudah masuk, Pak. Bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Bukan tipu muslihat. Jadi jangan datang mau mengancam kami. Kami siap bertanggung jawab di DPRD. Kenapa? Karena tidak ada satupun anggota DPR yang Bapak mau minta siapa yang bertanggung jawab? Anda duduk di kursi empuk itu karena suara rakyat. Kalau Anda tahu etika, Anda menemui kami. Dengar aspirasi masyarakat. Itu yang membuat Anda duduk di situ. Pakat. Jangan datang gedung yang mewah itu kosong tak berpenghuni seperti hantu. Kalau Anda mau mengancam siapa, Pak Bupati? Anda bilang kami merusakkan pagar. Ya, kami rusakkan. Karena Anda tidak membuka pintu bagi kami. Untuk apa buat pagar betis? Kami datang dengan sopan. Tapi karena kami tidak diterima dengan sopan, maka kami menunjukkan siapa jati diri kami. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Prosesnya kami sudah tahu. Sekarang sudah pada tahapan. SK Gubernur sudah dibuat. Tanggal 11 akan proses sidang AMDAL. Bapak mau cuci tangan kepada siapa? Mau lempar ke Pemdes? Mau adu domba? Mau jadi provokator yang terselubung? Coba kalau Bapak itu sembunyi tangan. Kami datang mau demo, kami sudah bersurat kepada aparat keamanan. Kami diberikan izin. Bapak pikir kami terlalu bodoh apa? Karena Bapak tidak beretika, maka kami tunjukkan identitas kami. Bapak punya hak pemerintah atas wilayah, tapi Bapak itu representatif daripada rakyat kecil. Suara satu mahal untuk Bapak duduk di kursi ini. Ini rumah kami. Ini bukan kantor Bapak, ini rumah rakyat. Katanya ini rumah. Jangan menakut-nakuti kami, Pak. Kami tidak takut. Untuk negeri adat kami, Sapalewa Batai, kami siap mempertaruhkan harga diri kami, nyawa kami, demi tanah leluhur kami. Bapak-bapak punya logika enggak? Kalau negeri itu tidak sama dengan negeri yang ada di Maros untuk dijadikan pertambangan. Bapak-bapak pikir kami orang bodoh yang tinggal di kampung dan tidak tahu negeri lain. Masa negeri yang begitu dekat yang rumah penduduk dijadikan daerah pertambangan? Masuk akal tidak, Pak? Tidak. Mau menguntungkan siapa dan merugikan siapa? Kami tetap menolak sampai surat itu diberikan kepada kami. Tindas. Jangan hak rakyat ditindas, lalu mengatasnamakan pemerintah desa. Kami juga akan, surat kami sudah masuk ke pemerintah desa. Tapi saya ada respon, saya dapat terima. Pemerintah desa juga yang melakukan kesepakatan ini ke pemerintah desa yang sementara PJS, bukan pemerintah definitif.
Apakah Pak Bupati pernah tanya ke pemerintah desa? Sudah bertanya ke masyarakat atau belum? Sudah ada musyawarah untuk mufakat atau belum? Ini bukan hal kecil, Pak. Dampaknya besar untuk kehidupan masyarakat Kasie dan Nukuhai serta Taniwe.